Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat ini ya. Ini minggu-minggu pertengahan mulai kering ya, dompetnya mulai tipis. Ya, sudah sisa-sisa permahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada kata yang pantas, pujian yang layak untuk kita sandarkan, kita sanjungkan kepada Allah Azza wa Jal, kecuali ucapan alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah, karena semua nikmat, semua karunia, semua rezeki, semua berasal dari Allah. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, tidak ada yang tertukar. Maka kita bersyukur atas nikmat Allah. Lebih dan kurangnya kita patut bersyukur. Kalau lebih, kita tambahkan syukur kita kepada Allah. Kalau kurang, menurut kita, ya, bukan menurut Allah. Kalau kita merasa kurang, maka hal yang patut untuk kita lakukan adalah senantiasa berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kalau kita diberikan kelebihan, kita malah jadi ingkar, sombong, kufur nikmat. Nauzubillah min zalik. Kalau kita diberikan kelebihan, bisa jadi kita lupa daratan. Maka Allah jaga, Allah hindarkan kita dari apa? Dari kerusakan, ya, dari kekhilafan. Itu patut kita syukuri. Sebab banyak hamba Allah yang diberikan kelebihan harta, kemudian dia terjerumus kepada penyakit-penyakit, ya, penyakit mental, penyakit fisik, penyakit yang tidak terkendali, ya, yang menjauhkan dia dari Allah. Maka ketika Allah menguji kita dengan kekurangan, ya, dengan sakit, itu tandanya Allah masih sayang sama kita, supaya kita senantiasa mendekat dan menyebut nama Allah. Allah pengen kita senantiasa apa? Berdoa, memohon kepadanya, merintih kepadanya, ya, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebaikan buat diri kita, insyaallah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kajian tafsir, ya, Al-Qur'an di Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah, kita akan membahas tema yaitu tentang bahaya judi dan miras, ya. Apalagi sekarang judinya udah bertambah bahaya, ya. Kalau dulu orang judi secara offline, harus punya uang fisik, cash dipegang, ya, datang ke tempat judi, ya. Paling kecil kalau di tingkat kampung, ya, ke tempat sabung ayam, ya, atau ada juga bahkan sabung ngadu jangkrik, ya kan,
Nah, itu walaupun kecil-kecilan itu namanya judi juga. Ya, itu untuk masyarakat kecil. Kalau yang elit, masyarakat yang kaum yang berpunya, orang kaya, judinya ke Singapura, ke Genting di Malaysia, ya, atau kemana? Ke Makau. Ustadz tahu aja, baca. Gue kagak pernah ke sono, ya, cuma tahu doang katanya, ya. Jangan suuzon, Ustadz tahu aja tempat judi. Nggak usah jauh-jauh, dekat rumah saya juga ada. Glodok. Nah, itu daerah Glodok, Ayam Wuruk itu ya. Mangga Besar itu ada prostitusi, ada tempat judi, ada narkoba. Dekat banget dari selemparan batu dari rumah saya. Cuma saya alhamdulillah nggak pernah tahu tempat-tempat kayak begituan. Alhamdulillah. Yang tahu malah orang jauh. Ya, saya belajar di Mesir, kenalan sama mahasiswa asal Singapura. Tanya, Ustadz di mana? Jakarta. Jakartanya di mana? Saya dekat ini, Jakarta Barat. Oh, dekat itu dong, Mangga Besar. Lah, tahuan dia. Dekat Glodok, tempat cewek-cewek mangkal kan begitu ya. Ya Allah, tahuan dia, ya nggak pernah situ. Ya, walaupun rumah dekat banget gitu ya. Masya Allah. Jadi yang jauh itu kadang lebih tahu daripada orang yang dekat situ, ya. Makanya kata Buya Hamka, ketika ada yang protes, ya, dia bilang, oh ternyata tanah suci itu nggak semuanya suci, Buya Hamka, ya. Ada juga pelacur, ada juga prostitusi di sana, gitu kan? Ya kata Buya Hamka, orang itu akan menemukan apa yang dia suka. Saya ke Amerika nggak ketemu pelacur, nggak ketemu tukang main judi, ya. Kenapa? Ya karena saya nggak nyari yang begituan. Lah ente di tanah suci di Mekah Madinah kok tahu? Berarti ente nyari yang begituan. Ya. Saya kemarin juga sempat kaget ya, ada komentar dari netizen itu, ada yang memvideokan orang jamaah umroh apa jamaah haji kagak tahu ya. Saya bukannya suuzon. Ya, itu disengaja divideoin sama orang iseng gitu ya, mungkin temennya apa ya. Dari samping nggak kelihatan sama orangnya, ya. Itu di depan hotel di Madinah, ya, main judi slot. Sempet-sempetnya itu di tanah suci itu buka judi online gitu. Walaupun mungkin dia taruhannya paling 5.000, 10.000 gitu ya. Tapi kan itu Masya Allah gitu. Jadi sekarang ini sudah di tangan kita, ya. Mau di Mekah di Madinah, kalau hatinya ya bermasalah, ya, hatinya sedang bengkok, ya, hatinya belok, ya, tidak orientasinya untuk ibadah kepada Allah, ya dia tidak peduli di mana tempatnya. Orang kalau mau maksiat bisa saja, Pak, ya, bahkan di dalam masjid pun bisa maksiat gitu. Jadi nggak perlu mengatakan oh ini Buya Hamka nggak tahu sih di tanah suci itu ada pelacur. Lah siapa yang nyari pelacur ke sana kan gitu. Masya Allah, nauzubillah min zalik ya. Nah, Pak Yud rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengagetkan sekarang ini, saya baru dapat informasi ini ya. Seperti ada berita di salah satu kanal berita ya di YouTube. Ada disebut judulnya mengerikan. 500.000 rekening penerima bansos terkonfirmasi terlibat judi online. Itu dari duit bansos. Karena pemerintah menyalurkan bansos pakai rekening ya, nggak pakai cash lagi. Nah, orang sekarang penerima bansos itu sempet-sempetnya cuma 500.000. Ini gimana caranya nih supaya dibikin lebih banyak kan begitu ya? Bisa 2 kali lipat, bisa jadi 3 kali lipat. Nah, dia main judi slot, ya. Sampai begitu Pak sekarang. Ya Allah, nauzubillah min zalik. Jadi hati-hati. Ini godaan ini setan betul ini. Ya. Dari atas sampai ke bawah, coba Masya Allah. Bahkan PNS, ada juga. Kemarin saya ceramah peringatan Muharram di salah satu angkatan bersenjata, saya nggak mau sebut
apa udara, apa darat, apa laut ya, apa atau amfibi nggak tahu dah. Ya. Itu pimpinannya juga mengeluhkan, Pak Ustadz tolong ingetin masalah judul nih. Ya, ada anggota sekarang kita lagi bersih-bersih, kita periksain semua HP dikumpulin supaya apa? Jangan sampai ada aplikasi judi online itu. Ini yang menyebabkan apa? Rusak keluarga, rusak mental, orang jadi malas bekerja, orang jadi begini-begini. Ya, itu gara-gara apa? Dampak daripada judi gitu. Ya, nauzubillah min dzalik. Sampai itu yang orang yang kita kira paling disiplin itu kan tentara ya. Gitu. Kirain jauh dari begituan, ada juga gitu. Ya, sampai ada yang dikeluarin, dipecat dari angkatan gara-gara terlibat dalam judi online. Ya, ngutang ya. Kemudian nggak bisa bayar gitu kan. Nah, akhirnya merepotkan institusi, bikin malu nama institusi. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya hal-hal seperti ini meskipun kelihatannya itu kan sudah lama diharamkan, bukan masalah haram. Sekarang ini apa saja yang haram pun bisa diterjang. Sekarang permasalahannya adalah ketidakpuasan kita terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah. Ya, tidak puas kita terhadap gaji kita, penghasilan kita. Kita ingin apa? Memperbesar, memperbanyak, tapi dengan cara instan, cara yang singkat. Itu dengan apa? Ya dengan janji manis. Itu yang namanya judi. Ya, nauzubillah min dzalik. Padahal bukan hanya Al-Quran sudah diturunkan ayatnya 1400 tahun yang lalu ya. Bahkan Roma Irama pun sudah bikin lagu. Tetap aja walaupun sudah dibikin lagunya judi, wah kan apa tuh? Mama itu ya. Itu tetap aja di bawah itu masih ya, walaupun sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Itu jadi dakwahnya Pak Haji Roma Irama gagal juga itu. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat di sini kita harus terus mengulang ya, harus memberikan apa? Peringatan. Wa andzir. Ya, berikanlah peringatan kepada masyarakat kita, keluarga kita ya, anak-anak kita, minimal keluarga, saudara kita jangan sampai terlibat dalam judi ini, apakah itu offline maupun yang online ya. Maka mari kita terus menggali pesan-pesan Allah dalam Al-Qur'an ya. Kita lihat surah Al-Maidah ayat 90-91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah taala berfirman ya, bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, innamal khamru, sesungguhnya ya minuman keras itu, wal maisiru, dan berjudi. Judi tidak disebutkan apakah offline atau online, semua sama, masuk kategori judi. Ya, kemudian wal ansab, berkorban untuk berhala, menyembelih untuk berhala. Wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Rijsun min amali syaitan, itu adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuh, dan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Innama yuridu syaitan. Nah ini Allah mengungkapkan apa? Bukan hanya itu adalah dilarang, itu adalah perbuatan setan, itu adalah perbuatan keji ya. Tapi Allah memberikan alasannya. Kenapa mesti kita jauhi? Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Karena sesungguhnya setan dengan mendorong manusia untuk berjudi, minum minuman keras, dengan mengundi nasib ya, kemudian dengan menyembelih untuk berhala gitu. Itu tujuan setan itu ada maksudnya. Apa maksudnya mereka?
itu untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Ya, melalui apa? Minuman keras dan judi, fil khamri wal maisir. Jadi tegas, jelas, lugas Allah Ta'ala dalam ayat ini menyatakan bahwa minuman keras dan judi itu pasti akan melahirkan permusuhan dan kebencian. Wa yasuddakum an dzikrillah, bukan cuma itu, tapi juga menghalangi kamu dari apa? Dari ingat kepada Allah. Ya. Wa anis shalah, menghalangi kamu dari apa? Salat. Fahal antum muntahun, tidakkah kalian mau berhenti dari judi dan minum-minuman keras? Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat tafsir Ibnu Katsir bagaimana? Yaqulu ta'ala nahiyan ibadahul mu'minin an ta'atil khamri wal maisir wa huwal qimar. Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini mencegah, melarang hamba-hambanya yang beriman untuk mengkonsumsi minuman keras dan judi. Wa qad warada an Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib annahu qala asy-syatranju minal maisir. Ya, telah terdapat riwayat dari pemimpin orang-orang beriman yaitu khalifah keempat ya, Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, bahwasanya beliau berkata asy-syatranju minal maisir. Main catur itu termasuk bagian dari perjudian. Tapi ya bagaimana? Ini kalau diterjemahkan harfiahnya memang begitu. Asyatronju. Nah, maksudnya mungkin begini. Catur kita lomba. Kalau ada taruhan, itu kalau ada orang mau taruhan, siapa yang menang, siapa yang kalah kan begitu. Kan suka ada. Oh, ini grandmaster. Ya, grandmaster catur. Wah, siapa kita mau taruhan nih, pasang taruhan. Yuk, siapa yang menang nih? Ini dua-duanya hebat nih. Ya, nah itu bisa jadi apa? Sarana untuk berjudi. Sebab permainan begitu apa saja bisa dibikin judi. Ya, jangan salah. Ya, tinju, tinju dunia. Banyak orang itu berjudi pak. Sepak bola, taruhan berapa skornya? Siapa yang menang? Sama judi juga. Itu industri judi yang paling besar. Ya, terkait dengan olahraga itu dua, tinju sama sepak bola. Ya, mungkin kalau catur mungkin agak kurang, tapi tetap ada yang begitu-begitu. Ya, itu adanya di belakang layar, nggak ketahuan. Ya, maka hati-hati. Kenapa orang, mohon maaf, rebutan, pengen jadi apa? Ketua Persatuan Sepak Bola. Kenapa? Bukan soal harga tiket nonton bola. Industri judi di belakangnya, duitnya gede, mohon maaf nih ya, offline aja tuh, off the record. Ya, kenapa orang berlomba-lomba mau jadi pengurus PSE? Jemput lagi. Saya kan nggak nyebut nama negara, Persatuan Sepak Bola apa aja tuh, ya kan? Nggak di mana-mana, di seluruh dunia begitu. Yang namanya Federasi Persatuan Sepak Bola itu belakangnya ada itu unsur begituannya. Ya, makanya menguntungkan. Nggak ada istilahnya rugi, itu nggak ada. Ya, orang menyelenggarakan pertandingan sepak bola nggak ada istilah rugi. Kayak tinju sama, tinju dunia nggak ada rugi. Ya, walaupun harganya tiketnya sekian, tapi keuntungan dari apa? Bisnis, industri, sudah jadi industri itu. Perjudian itu sudah jadi industri pak. Jadi industri itu bukan cuma bikin mobil, bikin motor, bikin elektronik, ya itu bukan cuma itu industri, tapi industri permainan, industri minuman keras ada industrinya, ya perjudian, luar biasa. Nah, yang offline maupun yang online, ya jadi semua dihabiskan uang negara ini. Bansos untuk apa? Untuk memperkaya bandar-bandar judi ternyata. Hati-hati. Makanya edukasi di masalah ini sangat penting. Ya. Kenapa? Karena masyarakat kita ini
dicekokin apa? Hedonisme, ngelihat orang hidup gaya mewah, pengen. Ngelihat ini iklan, pengen, ya. Makanya apa? Oh, dipikir daripada 500 ribu cuma dapat apa? Sarapan 30 hari, ya kan? Sarapan pagi 10 ribu, ya, uduk sama bakwan, ya kan? 30 hari dapat 300 ribu. 200 ribunya buat apa? Ya buat jajan anak. Ya nggak cukup. Ya 500 ribu bansos ini. Nah, gimana cara berpikir, diputar otak? Gimana caranya biar dapat bisa lebih banyak? Itu yang cara paling mudah apa? Berjudi. Nauzubillah min zalik, hati-hati, ya. Rawahu Ibnu Abi Hatim an abihi an Ubais ibni Marhum an Hatim an Ja'far ibni Muhammad an abihi an Aliin bihi. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, haddatsana Muhammad bin Ismail al-Ahmasi haddatsana Waqi'an Sufyan an Laits an Atha Mujahid wa Tawus qala Sufyan aw itsnain minhum qalu kullu syai'in minal qimar fa huwa minal maisir. Segala sesuatu dari perjudian itu adalah bagian dari maisir, hatta la'ibis sibyan bil jauz. Ya, sampai permainan anak-anak, ya, itu bisa dijadikan media untuk berjudi. Wa ruwiya an Rashid bin Sa'd wa Hamzah ibn Habib wa qala hatta al-ka'ab wal jauz wal bayd allati tal'abu biha sibyan. Hati-hati. Jadi bisa jadi itu apa? Permainan-permainan, apa saja bentuk permainan. Ya, kalau otaknya udah otak setan, ya itu bisa dijadikan perjudian. Nauzubillah min dzalik. Ya. Wa qala ad-Dhahhak an Ibnu Abbas qala al-maisir huwa al-qimar kanu yataqamaruna fil jahiliyah ila maji'il Islam fanahahumullahu an hadhihi al-akhlaq al-qabihah. Jadi yang namanya maisir, perjudian itu adalah qimar itu sendiri. Qimar itu artinya orang taruhan. Ya, di masa jahiliyah mereka suka bertaruh, misalnya lomba cepet-cepetan onta, kuda, itu bisa berjudi. Orang kan berjudi itu. Jadi orang-orang kaya nonton F1 balap, balap mobil, balap motor, apa aja dijudiin. Ya, nonton balap kuda. Kenapa? Si pikir-pikir ngapain ya? Panas-panas gitu kan, ya kan? Orang kaya mau datang ke tempat begituan. Saya sempat mikir-mikir ngapain sih buang-buang waktu. Ternyata ya memang ada duitnya, gitu. Kalau kita kan mikir ngapain bayar mahal, masuk tiket begitu, terus panas-panas. Ya, nonton itu kan nggak pakai AC itu. Tapi mau berpanas-panas ria. Kenapa? Ada judinya. Jadi bukan hanya nonton sekedar menikmati pertontonan begitu, balapan-balapan. Itu ada permainannya, ya. Itu ada bandarnya di belakang begitu tuh. Nah, nanti dikasih kode masing-masing, ya kan? Ya di film-film lah kita nonton. Film-film dari barat itu kan masing-masing kalau yang sudah pasang judi itu dikasih apa alat ini kan. Nah, tuh nomornya sekian, berapa tuh yang nomor punggung joki yang pakai menunggangi kudanya, ya siapa yang bakal menang, ya, taruhannya berapa sekian, itu udah ada kayak begitu ya. Maka itu setiap permainan bisa dibuat judi, ya, taruhan itu di masa jahiliyah sudah ada. Nah, ternyata adat jahiliyah ini sampai sekarang. Fanahahumullahu an hadhil akhlaqil qabihah, maka Allah melarang mereka dari perbuatan-perbuatan yang buruk tersebut. Nauzubillah min zalik. Ya. Qala Malik an Dawud bin al-Husain annahu sami'a Sa'id bin al-Musayyab yaqulu kana maisiru ahli al-jahiliyah bai'al lahmi bisyat wasyatain. Zaman dahulu, kata Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'in, ya, muridnya sahabat Nabi, itu berkata, dulu judinya penduduk masyarakat jahiliyah adalah dengan menjual, ya, daging, menjual daging dengan apa? Dengan 1 ekor domba atau dan 2 ekor domba. Itu sampai jual beli daging saja bisa begitu. Ya, al-maisir wad-darb bil qidah 'ala al-amwal wath-thimar, itu satu model.
Nah ini banyak riwayat-riwayat ya, intinya nadanya sama ya, berkaitan dengan apa? Dengan aktivitas kebiasaan apa namanya untuk taruhan. Bahkan man laiba bin nardi. Nard itu apa? Nard itu melemparkan apa? Kayak pisau gitu ya. Atau melemparkan apa tuh? Yang begitu tuh, yang di situ ada bukan panah, apa? Dart. Yang kayak gitu ya. Kan ada olahraga di barat itu kan bukan bowling, apa namanya? Ini loh. Yang apa? Bukan busur, apa namanya? Kayak dart gitu. Dart itu ya. Itu yang ditembok, ditaruh apa tuh? Papan gitu ya. Nanti dia nancep di situ gitu, kayak barangnya kecil ya, begitu di itu. Itu untuk ketepatan ya, untuk ketepatan dan kemudian ketangkasan gitu ya. Nah ini olahraga ketangkasan kalau sekarang istilahnya. Nah olahraga ketangkasan ini juga bisa jadi apa? Arena ajang untuk perjudian. Nah ada riwayat dari di sini diriwayatkan oleh siapa? Imam Ahmad ya. Apa kata riwayat dari Imam Ahmad? Tadi Nabi SAW berkata dalam Muwatta Imam Malik sebelumnya ya, man apa namanya la'iba bin nardi, ini dalam hadis riwayat Sahih Muslim dari Buraidah bin Husayb al-Aslami, man la'iba bin nardi ya faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wa damihi, siapa orang bermain dart dengan taruhan maka seperti orang yang melumurkan tangannya dengan ke dalam daging babi dan darahnya. Ya, itu. Jadi hukumnya sama dengan makan daging babi dan minum darahnya babi. Nauzubillah min. Hadis dari Abu Musa al-Asy'ari dalam Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, Sunan Abu Daud dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Man la'iba bin nardi faqad 'asallaha wa rasulah." Siapa yang bermain dart, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian hadis dalam riwayat Imam Ahmad, sami'tu abi yaqulu sami'tu Rasulullah SAW yaqul mathalul ladzi yal'abu bin nardi thumma yaqumu fayusalli mathalul ladzi yatawadda'u bil qayhi wa damil khinzir thumma yaqumu fayusalli. Ya, ini hadis dari seorang bernama Abdurrahman. Ya, dia berkata, aku mendengar ayahku ya berkata begini, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang main dart kemudian dia berdiri untuk sholat ya, habis main begituan terus sholat ya, ini kan mencampur antara apa maksiat dengan taat. Mathalul ladzi yatawadda'u bil qayh, itu perumpamaan seperti orang yang berwudu dengan apa? Air nanah. Wadamil khinzir, dan darah babi. Ada yang wudu pakai darah babi? Orang gila. Tsumma yaqumu fayusalli, ya, kemudian habis dia berwudu dengan darah babi dia sholat. Gimana mau sah sholatnya? Ya, menjijikkan ya kan? Nauzubillah min zalik ya. Rijsu min amali syaitan, itu artinya apa? Syarrun au sakhatun. Riwayat dari Abdullah bin Abbas itu adalah kemurkaan. Atau riwayat dari Zaid bin Aslam itu adalah keburukan dari perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka hendaklah jauhi perbuatan tersebut. Tinggalkan ya perbuatan buruk ya dari perbuatan syaitan itu. Nah, kemudian ayat berikutnya innama yuridu syaitan sampai fahal antum muntahun, apa kata Imam Ibnu Katsir, wa hadza tahdidun wa tarhib. Ini adalah ancaman. Ya, ancaman dari Allah sekaligus menakut-nakuti, terhib. Ya. Zikrul ahaditsil warida fi bayan tahrimil khamr. Nah, berkata Imam Ahmad dalam hadis tentang keharaman khamr ini, yaitu dari Abu Hurairah qala hurrimatil khamru thalatha marrat, 3 kali proses tahapan khamr, minuman keras itu diharamkan itu selama 3 tahapan, melewati 3 tahapan.
Yang pertama, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yashrabuna al-khamra wa ya'kuluna al-maisir. Ketika Nabi SAW datang hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, orang-orang masih meminum khamr dan makan dari judi. Fasa'alu Rasulullah, mereka bertanya kepada baginda Rasul SAW. Fa'anzalallah, ya, lalu kemudian Allah turunkan ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Itu ayat Al-Baqarah 219. Ini ayat pertama tentang, ya, keharaman khamr dan judi secara bertahap. Jadi tahap pertama tidak langsung semua total diharamkan, tapi Allah menyatakan di dalam kedua perbuatan itu, minuman keras dan judi itu, ada dosa yang besar, ada juga manfaatnya. Ya, manfaatnya apa? Ya, katakan masih ada manfaat minum khamr dulu untuk apa? Bikin semangat. Ya, kayak sekarang kan minuman keras itu kalau orang barat nyebutnya apa? Minuman spirits, pembangkit semangat. Iya. Untung bukan spiritus ya. Spirit ya, bukan Sprite ya. Kalau Sprite itu merek minuman bergas ya. Ini kalau di pesawat itu kan disediakan whisky ya, ada bir, itu merek, judulnya itu namanya bukan khamr tapi judulnya spirits drink ya, minuman penyemangat ya. Saya nggak tahu bikin semangat apa itu ya. Nah, itu pokoknya bikin, katanya menurut mereka sih nyaman, bikin hangat tubuh gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu masih ditolerir awal-awal, walaupun ada dosa besar tetapi masih ada manfaatnya untuk manusia. Tapi kemudian faqalan nas ma haruma alaina innama qala fihi ma ismun kabir. Nah, maka sebagian orang mengatakan itu belum haram bagi kami, sampai Allah hanya mengatakan apa? Cuma dikatakan di bawah di dalam minuman keras dan judi itu terdapat perbuatan dosa yang besar. Maka mereka masih meminum khamr. Hatta kana yauman minal ayyam shalla rajulun minal muhajirin amma ashabahu fil maghrib khalata fi qiraatihi. Sampai terjadi pada satu waktu, satu hari, seorang laki-laki dari kalangan muhajirin sholat mengimami teman-temannya, para sahabatnya sholat maghrib, dia jadi imam. Kemudian apa? Salah baca. Khalata fi qiraatihi, ya, salah baca ayat, ya, ketuker apa harokatnya nggak benar gitu kan. Maka Allah turunkan ayat aghlaza minha, yang lebih keras daripada pertama yang tadi, Al-Baqarah 219. Itu menyatakan ada dosa tapi ada manfaat. Maka ayat yang kedua turun setelah ada peristiwa itu, ya. Apa ayatnya? Kata firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mendekati salat ketika kamu sedang mabuk. Ya, habis minum ya, terus salat. Dulu memang belum mutlak diharamkan. Nah, karena belum mutlak diharamkan, ya ketika datang azan masih ada sholat itu, bahkan jadi imam sholat maghrib, ya. Terus bacaannya keliru, ya kenapa? Karena linglung kan, ya, namanya mabuk, ya, itu bacaannya jadi kacau, gitu. Maka Allah turunkan ayat, wahai orang-orang beriman, jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu benar-benar sadar, mengetahui apa yang kamu ucapkan di dalam sholat itu. Nah, ini ayat ke-43 surat An-Nisa, ya. Wa kana an-nas yashrabun hatta yatiya ahaduhumus shalah wa huwa mufiq. Ya, kemudian orang masih minum juga walaupun sudah ditegur keras.
Jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Itu kan sebenarnya sudah tanda-tanda, ya, nggak boleh mencampur adukan atau mentolerir perbuatan minuman keras, karena bisa mengganggu konsentrasi ketika kita sholat, ya. Maka lalu kemudian apa? Sampai kepada pada saat ya'tiya ahadumus shalah wa huwa mufik, ya. Ketika salah seorang dari mereka tetap minum khamar dan mereka mengerjakan sholat, ya, pada saat mereka wa huwa mufiq, ya, terjaga. Tsumma unzilat ayatun aghlaz min dalika, ya. Jadi turun lagi ayat yang lebih keras daripada itu. Nah, ini tahapan yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Inilah surat Al-Maidah ayat 90. Jadi rangkaiannya, urutannya, tahapannya 3. Pertama Al-Baqarah 219, kemudian An-Nisa 43, baru terakhir yang final, mutlak haram, harus berhenti saat itu juga. Nggak boleh ditunda dihentikannya minuman keras dan berjudi, yaitu dengan turunnya ayat 90 surat Al-Maidah. Alhamdulillah. Qalu intahaina rabbana. Ya, barulah orang-orang di Madinah saat itu semua serempak berkata, kami selesai, kami berhenti total, wahai Tuhan kami. Wa qala an-nas ya Rasulullah, nasun kutilu fi sabilillah wa nasun matu ala sarafihim kanu yashrabuna al-khamra wa yakuluna al-maisir wa qad ja'alahu Allahu rizqan min amali syaitan. Bagaimana ya Rasulullah hukumnya orang, ya, udah mati syahid, terbunuh di jalan Allah, ada yang meninggal karena sakit dan lain sebagainya. Sebelumnya mereka pernah minum khamr, sebelumnya mereka pernah makan dari uang judi. Bagaimana ini ya Rasulullah? Wa qad ja'alahu Allahu rizqan min amali syaitan, padahal Allah sudah telah menjadikan perbuatan itu sebagai perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Maka apa jawaban Allah? Allah turunkan ayat. Apa ayatnya? Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, dalam apa yang telah mereka makan sebelum turunnya ayat yang mengharamkan khamr dan judi secara mutlak. Artinya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dihitung sebagai dosa kalau, ya, orang mati lebih dahulu sebelum turunnya ayat Al-Maidah 90, ya. Wa qala Nabi SAW, lau haruma alaihim latarakuhu kama taraktum. Sebab Nabi SAW bersabda, seandainya, ya, hukum ini, haram ini turun kepada mereka dan mereka menyaksikan langsung, mereka juga pasti akan meninggalkan perbuatan haram itu seperti kalian saat ini meninggalkan perbuatan yang haram itu, ya. Baik, saya kira ini cukup dari penjelasan tafsir Ibnu Katsir, ya. Saya akan tambahkan dari aspek, ya, dampak buruk minum-minuman keras dan khamr ini dari aspek kejiwaan, psikologi, ekonomi, sosial, politik. Ini dampaknya buruk, ya. Jadi minum-minuman keras ini bukan hanya persoalan melanggar aturan agama, tapi juga berdampak sistemik dalam kehidupan umat manusia. Dampaknya negatif. Apa yang pertama? Dampak terhadap agama. Dampak buruk khamr dan judi terhadap agama ini besar. Apa yang disebabkan oleh khamr dan judi ini terhadap agama? Yaitu pertama, merusak akidah dan melemahkan ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa? Khamr dan judi itu merusak hubungan seseorang dengan Allah. Yufsidul alaqata bainal abdi wa rabbih.
Ya, itu. Wa yudhiful khasyata wa ta'ah wa yumahidu lil ma'asi, minum minuman keras, permainan judi itu akan merusak hubungan seorang hamba dengan Allah, akan melemahkan rasa takut seorang hamba kepada Allah, akan melemahkan ketaatan kepada Allah dan membuka jalan kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Ini dampak agama. Ya, maka itulah Allah Ta'ala berfirman, rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ya, karena perbuatan itu adalah perbuatan buruk dari setan, maka hendaklah kamu jauhi agar kamu beruntung. Yang kedua, dampak terhadap agama itu apa? As-saddu anis shalah wa dzikrillah, menghalangi kita dari salat dan ingat Allah. Ya. Karena itu apa? Al-khamru yudhibul aqla wa yamna'u minal khusyu' wa tarkis fil ibadat. Jadi minuman keras itu pasti akan menghilangkan akal. Akal kita enggak berfungsi dengan baik. Dan mencegah kita dari khusyuk dalam sholat. Ya, konsentrasi dalam ibadah itu jadi terhalang. Gitu. Nah, jangan pula nanti ada yang mengatakan begini. Itu orang barat, orang-orang bule, orang kafir minum minuman keras kok tetap pinter. Ya. Kok dia bisa kerja dengan baik. Nah, itu persoalan ya, tidak bisa dilihat secara hitam putih ya, kasat mata. Berapa banyak ya di negara-negara barat ini sekarang diambil kebijakan untuk melarang minuman keras, minimal larangan terbatas, minimal buat anak-anak ya, kemudian bagi kaum wanita, kemudian bagi orang-orang tertentu itu sudah ada larangannya. Kalau dulu kan dibebaskan, siapa saja bisa minum minuman keras. Nah, beberapa negara-negara non muslim itu sudah mengambil kebijakan tegas untuk melarang. Ya, kenapa? Karena dampaknya buruk. Ya. Nah, jangan kita bandingkan, orang masih minum minuman keras kok dia masih bisa bekerja. Ya, kelihatannya bisa bekerja, tapi di balik itu dia memiliki memiliki masalah ya. Masalah dalam dirinya, masalah keuangannya, masalah hubungan dia dengan atasannya, ya itu pasti ada. Masalah di dalam keluarga. Itu gara-gara apa? Gara-gara minum minuman keras, apalagi terlibat dalam narkotika. Nah, narkotika ini kan secara hukum agama tidak ada teks ayatnya yang mengharamkan langsung, tapi dia masuk dalam khamr. Kenapa? Karena narkotika itu zat adiktif, membuat orang ketergantungan sehingga menghilangkan fungsi akalnya dengan baik. Maka dia samakan dengan khamr. Itu narkotik. Ya, makanya diharamkan juga. Ya, nah, itu. Kemudian mencegah kita dari khusyuk dalam sholat dan konsentrasi dalam beribadah. Gitu. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Itu dampak kepada agama. Dampak buruknya. Yang kedua, dampak buruk secara kesehatan jiwa. Nah, kesehatan jiwa ini penting. Namanya mental health. Ya, jiwa itu harus sehat. Mental kita harus sehat. Ya, sama seperti tubuh. Tubuh kita sehat. Tubuh sehat kalau jiwa nggak sehat, ini bahaya. Ya, banyak orang bertubuh sehat tapi jiwanya nggak sehat. Kenapa? Cepat stres, depresi, mengurung diri, ya, kemudian hilang keseimbangannya, lalu kemudian bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka ada dampak buruk dari khamr dan judi ini apa? Secara kesehatan jiwa itu melahirkan apa? Al-qalaq wal iktiab. Apa itu qalaq? Bukan kolak ya. Ya, kolak mah makanan ya. Ini kolak. Kolak itu ada kecemasan, selalu diliputi rasa cemas. Wal iktiab itu depresi. Ini istilah dalam bahasa Arab, dalam psikologi ya. Maka itu khamar itu menyebabkan gangguan psikologis, termasuk depresi berat setelah efek mabuknya hilang. Jadi mabuk hilang, kan orang kalau mabuk udah keliengan, udah gitu ambruk. Ya, kebanyakan tidur, ngorok.
habis bangun. Nah, itu ada biasanya tidak begitu saja hilang efek minuman kerasnya. Itu pasti ada bisa ada gangguan psikologis, minimal depresi. Kemudian pecandu judi, kalau tadi khamar, ini juga bisa kena penyakit qalaq wal iktiab, suka cemas dan depresi. Kenapa? Pecandu judi itu hidupnya dalam ketegangan dan ketakutan akan kekalahan. Ya, takut kalah, ya, tegang. Gimana nih? Habis minjem. Nah, biasanya judi online itu kaitannya dengan pinjol. Nah, itu 11-12 tuh. Itu kayak kayak lingkaran setan. Ya. Orang ingin masang judi online biasanya minjem. Ya. Dan ketika kita buka situs judi online, itu biasanya lewat iklan untuk minjem online. Itu. Jadi itu dua industri itu saling berkelindan, judi online dengan pinjaman online. Nah, pinjaman online-nya itu sudah riba, udah dosa lagi. Nah, dipakai lagi buat judi, dosa lagi. Bertumpuk-tumpuk dosanya. Maka orang kalau kecanduan judi, Masya Allah, nauzubillah, itu hidupnya dalam ketegangan, ya, ketakutan akan kekalahan. Nah, kalau kalah gimana nih? Udah minjem, kalah, ya, ntar dicari-cari sama debt collector, ntar dicari-cari sama yang nagih utang, ya, itu. Itu sampai dicari, itu sampai ke rumah, sampai keluarganya disatronin, sampai saudaranya, ya, pindah di mana kagak tahu, ya. Kenapa? Karena judi, minjam online akhirnya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian apa? Yang kedua, dampak psikologis, gangguan kesehatan jiwa bagi peminum khamar dan penjudi ini adalah kerusakan akal dan hilang kontrol diri, ya. Karena itu minuman keras ini merusak fungsi akal dan bisa menyebabkan gangguan mental secara jangka panjang. Sementara judi itu menyebabkan apa? Kita menjadi terikat, ya, menjadi kecanduan. Itu. Ini bahaya. Jadi judi itu sama dengan, ya, 11-12 lah dengan narkotik, ya, minuman keras, dengan riba juga kecanduan, rokok itu kecanduan juga sama, ya, hanya berbeda tingkatan-tingkatannya, tapi intinya adalah judi ini bisa menyebabkan kita kecanduan. Kenapa? Karena biasanya orang judi itu sekali pasang dikasih menang, ya, habis itu seneng, ya, dari masang 10.000 dapat 1 juta misalnya, seneng. Lalu pasang lagi, ya, 1 juta, tadi dikasih menang lagi 10 juta gitu. 10 juta pasang lagi, semuanya dipasang dapat 100 juta. Habis itu kalahnya telek. Ya, hilang 100 juta. Wah, kalau gitu nggak bisa nih, gua harus mesti balikin lagi nih. Pasang lagi, minjem dulu online. Pinjam 5 juta. Nah, dikasih menang lagi, terus begitu sampai ratusan juta dibikin kalah, ya, karena industri begini itu ada pemainnya, ada yang pengkontrolnya, ya. Nggak boleh orang main judi dibikin menang terus, kemudian miliaran menangnya, kemudian dibiarkan begitu saja, nggak bisa. Itu harus dihentikan, ya. Sebab apa? Bandar nggak boleh kalah, itu prinsipnya, ya. Kalau bandar kalah, ya rugi dunia, ya. Itu. Jadi dibikin candu terus begitu, ya. Kecanduan. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, dampak daripada judi dan minuman keras adalah dampak sosial. Adrar ijtimaiyah. Apa? Satu, bikin retak keluarga, hancur keluarga. Ya, sebab apa? Pecandu minuman keras cenderung tidak bertanggung jawab dan sering melakukan kekerasan KDRT, ya. Nauzubillah min dzalik. Sementara pecandu judi sering mengabaikan keluarganya disia-siakan,
ya, kemudian menghambur-hamburkan harta anak dan istrinya. Harta dia udah habis, ya, ambil duit anaknya, ambil tabungan istrinya, emasnya dijualin dan lain sebagainya, motornya dijualin, apa aja dijualin. Kalau orang udah kecanduan, akhirnya apa? Rusak sendi-sendi keluarga, ya, akhirnya apa? Mukulin anak istri dan lain sebagainya. Bahkan orang tua, ya, orang tua juga bisa disiksa sama anak. Kenapa? Karena kecanduan judi dan minuman keras. Nauzubillah. Yang kedua, menebar permusuhan dan kebencian di tengah masyarakat. Jelas ayatnya mengatakan apa? Yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Ya, setan mendorong manusia untuk meminum minuman keras dan berjudi. Itu apa? Untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui khamar dan maisir. Sehingga apa? Kalau kalah judi, banyak perkelahian. Ya, banyak kejahatan terjadi karena mabuk juga, ya kan? Makanya salah satu ada ungkapan hadis Nabi atau perkataan sahabat, ya, Allah saya lupa. Nanti kita cek, itu minuman keras itu adalah ra'su kulli khati'ah. Ya, pangkal dari banyak kejahatan. Ya, itu minuman keras. Minuman keras menyebabkan apa? Menyebabkan orang berzina, memperkosa. Minuman keras menyebabkan orang membunuh orang lain, ya, cekcok, ya, kemudian baku hantam, bunuh orang. Itu kenapa? Gara-gara apa? Orang minum. Kenapa? Jadi berani katanya. Ya, jadi nggak takut. Ya, itu gara-gara efek karena minum. Ya, yang keempat apa? Dampak ekonomi, adrar iktisadiyah. Ya, apa? Menguras harta, boros, ya, dan merugikan banyak orang. Nauzubillah min zalik, ya. Itu dampak ekonomi dari minuman keras dan berjudi. Kemudian yang kedua adalah menurunkan produktivitas. Jadi masyarakat ini, ya, dirugikan dengan adanya judi online, dengan adanya khamar, ya. Itu apa? Membikin orang ini jadi malas, tidak produktif, jadi beban masyarakat. Nanti kalau jadi banyak utang, siapa yang bayar? Keluarga. Mau nggak mau, ya. Atau nanti kalau ada kecelakaan, ada ini korban pembunuhan, siapa yang rugi? Negara. Nanti kalau misalnya dia masih hidup, nanti itu ujung-ujungnya, ya, orang suka minum minuman keras dan judi, itu ujung-ujungnya apa? Masuk rumah sakit, ginjalnya rusak, levernya rusak, ya, udah gitu cuma bayar BPJS, ya, bayarnya murah tapi biaya pengobatannya miliaran. Itu apa? Ngerugiin orang banyak, itu negara tekor, ya. Kayak rokok, ya, rokok itu negara itu tekor, dapat untungnya berapa sih? Bayar pajaknya berapa? Tapi negara harus membayar biaya pengobatan dan perawatan orang yang kena kanker. Ya. Itu biayanya lebih besar daripada pajak negara yang didapatkan dari apa? Industri rokok. Makanya begitu-begitu sudahlah, ikutin ajaran agama. Agama itu udah paling benar udah. Ya, Al-Qur'an udah paling benar. Apa yang merugikan, ya harus dihindarkan. Jangan dikasih ruang, jangan dikasih izin minuman keras dikeluarin, izin berjudian, ya, dengan alasan apa? Ini untuk meningkatkan roda perekonomian. Apanya meningkatkan roda ekonomi? Ya, itu meningkatkan pinjaman, iya, ya, itu yang diuntungkan ya kapitalis yang punya modal, ya. Tapi masyarakat rugi, negara rugi, tatanan masyarakat rusak, hancur, keluarga hancur. Siapa yang mau nanggung biayanya? Apa mau bandar judi bayarin menanggung kerusakan begitu sistematik terhadap negara? Nggak mau, ya, nggak ada. Nah, ini itulah. Jadi saudara dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kerusakan sistemik, ya, menyebabkan kemiskinan, pengangguran,
dan ekonomi nasional akan terhambat. Kenapa? Orang nggak malas bekerja, orang jadi beban masyarakat. Ini jadi beban biaya ekonomi, pengobatan, ya, kecanduan, biaya ekonomi, bayar hutang susah. Akhirnya uang yang mestinya lebih produktif digunakan bisa jadi modal, bisa untuk nyekolahin anak, hilang, menguap sia-sia, gara-gara untuk bayar hutang, ya, bayar hutang judi, bayar hutang pinjaman online, ya itu, ini ngerusak, ya. Jadi uang itu banyak tapi menguap, nggak ada dampaknya bagi peningkatan ekonomi masyarakat, bahaya sekali. Yang kelima, adrar sia-sia wa amniyah, dampak politik dan keamanan. Nah ini judi, minuman keras itu juga bisa merusak sistem politik dan keamanan negara kita. Apa? Merusak nilai dan meruntuhkan moral pejabat. Hati-hati, ya. Pejabat, orang kaya, ya, bisa terjerumus ke dalam minuman keras dan judi. Yang muncul apa? Biasanya korupsi. Ya, uang korupsi, ya, biasanya ujung-ujungnya di mana? Di meja judi. Ya, ujung-ujungnya di mana? Di meja minuman keras. Nauzubillah min zalik, ya. Hilangnya keadilan, ya, lemahnya keputusan para pengambil kebijakan negara. Itu kenapa? Karena terlibat dalam perjudian dan minuman keras. Maka itu negara ini, aparatur negara harus bersih dari judi dan minuman keras. Ini paling merusak, ya. Mungkin aparatur PNS, ya, itu kalau saya sih, ya, kewajiban sholat berjamaah untuk PNS itu bisa nomor sekian kalau saya. Yang penting itu pastikan PNS nggak terlibat judi dan minuman keras, ya. Sebab apa? Kalau mohon maaf, ya, saya bukannya tidak mementingkan sholat berjamaah buat PNS, penting. Tapi kalau dijadikan ini komoditas, bangga kepala daerah mewajibkan sholat berjamaah PNS, tapi PNS-nya tetap judi, tetap minuman keras, walaupun diwajibkan sholat berjamaah, kagak ada guna. Yang penting itu bukan berjamaahnya, yang penting itu bersihkan dulu moralnya. Ya, kalau akhlaknya udah benar, sholat berjamaah pasti jalan itu, meskipun nggak ada aturan gubernurnya, meskipun nggak ada aturan wali kota, dia bakal jalan. Tapi kalau judinya, minuman kerasnya nggak dilarang tegas, ya, tidak diawasi, ini berbahaya gitu. Jadi formalitas aja sholat berjamaah, tapi korupsi makin banyak itu di kalangan pemerintahan, ya. Ini bahaya itu. Makanya saya apresiasi itu ketika pimpinan angkatan bersenjata kita, ya, di kesatuannya itu mengeluarkan, memecat ini orang-orang yang terindikasi terlibat judi online atau pinjol, ya. Ini nggak bisa ditolerir, itu akan merugikan negara. Nah, harus seperti itu, ya, harus tegakkan moral pejabat, moral PNS kita, ya, supaya apa? Negara kita ini makmur, negara kita ini kuat, negara kita ini produktif, ya. Yang kedua, judi dan minuman keras itu bisa meningkatkan kriminalitas, kejahatan, angka kejahatan akan tinggi. Kasus pembunuhan, pencurian, pemerkosaan itu biasanya berawal dari apa? Mabuk atau kalah main judi, ya. Nauzubillah min. Maka itu pengalaman banyak negara, ya, kalau negara itu melegalkan perjudian dan minuman keras, maka dia akan kehilangan wibawa dan stabilitas keamanan dan stabilitas politiknya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi larangan Al-Quran terhadap judi dan minuman keras ini, ya, bukan hanya bersifat atau berdimensi semata-mata agama, spiritual, tapi dampaknya bagus untuk kehidupan dunia. Ekonomi jadi bagus, kesehatan mental jiwa masyarakat jadi bagus, gitu, ya.
kemudian secara politik juga bagus. Ini akan menguntungkan semuanya. Makanya Al-Quran mengatakan la'allakum tuflihun. Jauhi minuman keras dan judi, pasti kamu beruntung. Ya, pasti beruntung sudah. Kita nggak perlu keluarin uang buat bayar utang, nggak perlu minjem, ya. Kita bisa gunakan uang kita walaupun pas-pasan sedikit untuk apa? Hal-hal yang positif, untuk modal kita kerja, untuk modal kita macam-macam. Daripada kita taruhan, judi, habis, hilang, kemudian numpuk hutang kita dan akhirnya rusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nauzubillah min dzalik. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.